Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, para pemirsa mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini, yakni kami ingin mempresentasikan satu makalah yang berjudul Pendidikan Tinggi di Dunia Islam, yang kami ambil salah satu kasus dari pendidikan tinggi di dunia Islam, yaitu Universitas Al-Azhar yang ada di Mesir. Perlu diketahui sejarah berdirinya. Pertama, bahwa agar kita hadir terus penghayatan kita sedang ada di bulan Ramadan, bulan yang benar-benar penuh berkah, penuh keagungan dan kemuliaan. Di dalam bulan itu banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang berdampak besar terhadap perjalanan sejarah umat manusia. Sebagai contoh, sejak zaman kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai hari ini dan sampai hari kiamat, menunjukkan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh barokah, yang di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang peristiwa itu berdampak besar terhadap perjalanan sejarah umat manusia di muka bumi ini. Contoh yang pertama, Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadan. Turunkan andaikan tidak dibimbing oleh Allah. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma tadri mal kitab walal iman. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Al-Quran, sesuatu yang sangat monumental, Allah turunkan juga di dalam bulan Ramadan. Kemudian kalau kita menelisik lagi perjalanan daripada sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika perang Badar, adu kekuatan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dengan orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Itu perang yang sangat monumental, yang Nabi saat itu berdoa dengan doa yang merupakan harga mati. Kalau tidak engkau menangkan ya Allah, maka engkau tidak akan disembah sejak saat ini selamanya dari muka bumi. Perang yang sangat monumental, perang Badar Al-Kubra itu juga terjadi di dalam bulan Ramadan. Kemudian juga Fathu Makkah, perjalanan Nabi ketika Nabi diusir dari Mekah, menjadi daftar pencarian orang DPO, jadi wanted, kemudian akan dibunuh karena mewaris salah tauhid. Itu hanya beberapa tahun, hanya beberapa 6 atau 7 tahun beliau hijrah ke Madinah, kemudian kembali ke Mekah dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Fathu Makkah, Makkah bisa ditaklukkan tanpa pertumpahan darah atas anugerah Allah. Itu juga terjadi di dalam bulan Ramadan. Kemudian contoh lain lagi, pembebasan Andalusia, pembebasan Spanyol, salah satu negara yang sangat berpengaruh di Eropa zaman itu. Jenderal Tariq bin Ziyad yang terkenal di pertarungannya di Gibraltar itu. Jibal Tariq
Itu masyhur. Juga pembebasan Andalusia atau Spanyol yang ada di Eropa itu juga ada di dalam bulan Ramadan. Kemudian kalau kita lebih dekat lagi, negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia ini. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 itu tamafum. 17 Agustus 1945 itu juga ada di dalam bulan Ramadan, yaitu 9 Ramadan 1364 Hijriah. Masya Allah, subhanallah, keberkahan bulan Ramadan dan berbagai-bagai peristiwa yang tidak terhitung jumlahnya, termasuk juga cikal bakal daripada Al-Azhar University yang ada di Kairo itu cikal bakalnya Al-Azhar itu juga didirikan pada tanggal 7 Ramadan tahun 361 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 972 Masehi oleh seorang jenderal dari dinasti Ubaidiyah atau dinasti Fatimiyah yang berkuasa saat itu di Mesir, jenderal yang bernama Johar As-Sakhili. Beliau meresmikan, mendirikan Jami' Al-Azhar, yaitu Masjid Al-Azhar cikal bakalnya yang akan menjadi Universitas Al-Azhar itu didirikan pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau 972 Masehi. Itu juga ada di dalam bulan Ramadan. Nah, tujuan awalnya adalah dibangunnya Jami' Al-Azhar. Tujuan awalnya adalah untuk mengembangkan dan merembeskan pewarisan nilai-nilai ajaran Syiah. Syiah merembeskan pewarisan nilai-nilai pahamannya ideologi itu. Itulah yang menjadi melatar belakangi penguasa jenderal dari Ubaidiyah atau Fatimiyah ini membangun Jami' Al-Azhar, yaitu Masjid Al-Azhar itu. Yang dari situ nanti embrio cikal bakal Universitas Al-Azhar. Itu tujuan awalnya adalah untuk mengembangkan, merembeskan dan mewariskan ideologi pahaman Syiah. Namun alhamdulillah berkat rahmat Allah, anugerah dari Allah, ketika Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi atau sekitar abad yang ke-6 Hijriah itu berhasil menaklukkan Fatimiyah, Daulah Kesultanan Fatimiyah, Daulah Fatimiyah yang ada di Mesir itu akhirnya merubah haluan Al-Azhar dari ideologi Syiah menjadi sebuah aliran dan ideologi Sunni, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah Surian Manhaj Salafus Shalih itu, sehingga hingga hari ini, saat hari ini dan mudah sampai nanti hari kiamat, mudah-mudahan, Allahumma amin. Nah, saat itu ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu bisa menaklukkan dan mengalahkan Daulah Fatimiyah, Al-Azhar, Jami' Al-Azhar, Masjid Al-Azhar dibiarkan, tidak diisi kegiatan, dikosongkan. Bahkan ada sebuah data kurang lebih hampir 1 abad, terhitung sejak 1171 sampai 1267 Masehi itu Al-Azhar dikosongkan. Kemudian sebagai gantinya Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan madrasah-madrasah di sekitar Masjid Al-Azhar untuk merembeskan, mewariskan ajaran-ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, ajaran Sunni kepada masyarakat, generasi dan rakyat yang ada di Kairo itu. Dan sampai hari ini bisa dilihat buah karya lembaga-lembaga pendidikan, lokal-lokal gedung yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi di sekitar Jami' Al-Azhar, di sekitar Masjid Al-Azhar saat itu. Nah, begitulah awal mula daripada sejarah berdirinya Al-Azhar University. Kemudian masa keemasan, masa kejayaan
Jami Al-Azhar karena Al-Azhar ini sebagai kiblat ilmu pengetahuan Islam dari masa ke masa. Ulama banyak keluar didikan dari lembaga Al-Azhar ini. Itu masa keemasannya yang embrionya halakoh-halakoh di dalam masjid Al-Azhar itu, Jami Al-Azhar itu, kemudian di sekeliling dari masjid itu ada madrasah-madrasah yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu, maka pendidikan berkembang hingga akhirnya menjadi universitas. Nah, itu diantara yang masyhur, maksud kami tegaskan di sini pada masa keemasannya, masa kejayaannya sekitar abad 9 Hijriah atau abad 14 atau 15 Masehi, itu banyak ulama-ulama yang terdidik dari lembaga Al-Azhar Kairo ini, kemudian setelah keluar dari lembaga pendidikan Al-Azhar University ini, berkhidmah ke masyarakat, ke umat kaum muslimin berbagai belahan dunia, bahkan tidak sedikit yang mereka otoritas ilmunya sampai level ulama yang berkaliberkan dunia, keluar dari Al-Azhar University. Banyaknya ibarat bintang-bintang yang ada di langit itu. Sebagai contoh, untuk ingatkan, sering kita mengambil referensi misalkan Muqaddimah Ibnu Khaldun, yaitu Ibnu Khaldun punya kitab yang namanya adalah Al-Muqaddimah, yaitu Muqaddimah, yang beliau wafat tahun 1406 Hijriah itu. Pakar ahli politik Islam, sosiologi, kemudian ilmu ekonomi Islam, Ibnu Khaldun. Di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu juga buah karya daripada pembinaan barokahnya Al-Azhar University. Al-Imam Asyuyuti, siapa yang tidak merinding? Beliau ulama yang alim, masyhur, punya kitab Al-Jami' As-Shaghir yang wafat tahun 911 Hijriah. Itu juga alumni Al-Azhar. Ada lagi ulama yang ada di Kairo, yaitu Al-Maqrizi, terus Syekh Abdul Latif Al-Baghdadi, atau juga Syekh Muhammad Saldut. Bahkan sekedar agar kita tidak asing, karena ini merupakan kitab induk, yaitu pensyarah kitab yang paling bagus di muka bumi ini setelah Al-Quran, yaitu setelah Al-Quran, kalam Allah, yaitu kumpulan hadis-hadis sahih, kitab hadis sahih Bukhari. Nah, itu siapa yang mensyarah dari kitab hadis sahih Bukhari itu yang masyhur, yaitu syarahnya Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani, itu Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani itu juga alumni Al-Azhar. Terus lagi dalam urusan tafsir, kita pernah belajar misalkan tafsir yang sangat basit, sederhana, tapi barokah, Syekh Mustafa Al-Maraghi, yang buah karyanya terkenal jadi pelajaran waktu di umur-umur sanawiyah, tafsir Al-Maraghi. Itu tafsir Al-Maraghi itu disusun oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi. Itu juga alumni daripada Al-Azhar University. Ataupun juga Syekh Ali At-Tantawi dan berbagai-bagai ulama yang levelnya dunia, otoritas ilmunya diakui dan memberkahi. Dan tidak jarang, termasuk juga kalau di tahun 90-an, kita ingat ketika Rusia menjajah Afghanistan, kemudian di sana ada tokoh yang sangat legendaris dalam urusan sebagai inisiator, sebagai detonator, dan bahkan sebagai fuse, sumbu yang bisa membakar seluruh kaum muslimin di muka bumi untuk melaksanakan faridatul jihad. Jihad di mana? Al-Qital. Siapakah dia? Yaitu Dr. Abdullah Azzam rahimahullah. Dr. Abdullah Azzam itu juga alumni dari Al-Azhar University. Itu sebagai inisiator. Kemudian
beliau dari Palestina berangkat langsung ke Afghanistan, berkumpul dengan kaum muslimin Afghanistan untuk melaksanakan faridah jihad saat itu melawan Rusia yang Allah takdirkan. Allahu Akbar. Kaum mujahidin yang ada di Afghanistan dengan pertolongan Allah bisa mengalahkan kekuatan dunia, yaitu Rusia Soviet saat itu yang masih berkuasa selain Amerika. Itu sampai tunggang langgang mereka kalah, keluar dari Afghanistan dalam keadaan kalah. Itu diantara dari sisi keilmuan hubungannya dengan Al-Azhar ini, ada alumni Al-Azhar yaitu Dr. Abdullah Azzam sebagai inspirator, inisiator yang bisa membuka cakrawala umat tentang faridatul jihad, syariat jihad yang kaum muslimin dari berbagai belahan dunia, barokah jihad di Afghanistan dan barokahnya alumni Al-Azhar Dr. Abdullah Azzam menyuarakan ke dunia faridatul jihad saat itu. Itu juga alumni Al-Azhar. Walhasil saudara sekalian, Al-Azhar dengan para ulama-nya, ulama-ulama yang alumni keluar dari universitas itu semakin menjadi senantiasa menjadi pembawa risalah Islam, menerangi umat Islam di tengah-tengah kegelapan, kemudian juga menjaga Al-Azhar karena sebagai kiblat ilmu pengetahuan Islam dari masa ke masa, yang ulama keluar dari rahim universitas itu sangat banyak. Itu juga sebagai wahana untuk menjaga umat Islam ini dari ancaman-ancaman pemikiran yang menyimpang seperti Syiah, yang mereka membenci para sahabat-sahabat Nabi, khususnya Ibunda Aisyah itu. Nah, saat ini di bawah kepemimpinan Syekh Ahmad Thayyib, Al-Azhar terus melanjutkan risalahnya menjadi pelayan umat Islam di seluruh dunia. Tercatat lebih daripada puluhan ribu dari berbagai belahan negara itu mereka iltihak melanjutkan pelajarannya dan dirosahnya di Al-Azhar University. Wallahu a'lam bishawab. Perkembangan Universitas Al-Azhar dalam urutan ilmu, yaitu contoh kalau kasus dalam masa rezim Jamal Abdul Nasir pada akhir tahun 1952 itu disahkan Undang-Undang Nomor 180 tentang penghapusan wakaf swasta, yang dengan penghapusan wakaf swasta, konsekuensinya tanah-tanah wakaf yang menjadi sumber ekonomi utama Al-Azhar University itu dikuasai oleh negara dan diserahkan kepada Departemen Perbankan dan Pertanian. Kemudian pemerintah Mesir juga menghapus pengadilan-pengadilan syariat, sehingga peran Al-Azhar dalam praktek kehidupan rakyat Mesir saat itu semakin terbatas. Misalkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1911, Al-Azhar beralih ke periode baru sistem pendidikan dengan bertambahnya materi-materi pelajaran yang disampaikan. Syekh Al-Azhar memiliki kewenangan khusus untuk membuat suatu majelis yang berada langsung di bawah pimpinannya, dan majelis itu dinamakan Majelis Tertinggi Al-Azhar atau Majelis Al-Azhar Al-A'la. Dibentuk pula suatu lembaga, tokoh-tokoh ulama, Hay'ah Al-Azhar Al-A'la, para tokoh-tokohnya. Kemudian setiap madhab mempunyai syekh sendiri yang menjadi pimpinannya. Dan setiap lembaga pendidikan atau ma'hadnya mempunyai manajemen tersendiri. Walhasil, perjalanan dari masa ke masa Al-Azhar itu penuh dinamika. Kemudian ada lagi undang-undang yang dikeluarkan oleh rezim saat itu berkaitan dengan Universitas Al-Azhar, yaitu perubahan yang ditetapkan dari sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1923 untuk membentuk bagian spesialisasi.
pada tanggal 24 Jumadil Akhir 1349 Hijriah atau bertepatan dengan 1930 Masehi dikeluarkan SK dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1930 yang mengatur ulang sistem Masjid Al-Azhar serta lembaga-lembaga ilmu agama Islam yang undang-undang itu mulai berlaku tahun 1931. Nah, undang-undang itu membentuk pendidikan Al-Azhar menjadi 4 tingkat. Misalkan ibtidai, ada istilah marhalah ibtidaiyah, masa pendidikannya 4 tahun. Materi yang diajarkan fikih, akhlak, hafalan Al-Quran, tauhid, biografi tentang sirah nabawiyah, biografi Nabi Muhammad SAW, mahfudot, mengarang, nahwu, sorof, imla, kaligrafi, sejarah, geografi, ilmu hitung, aritmatika, sains, pedoman ilmu, kesehatan, dan menggambar. Ada marhalah tsanawiyah. Pada masa pendidikannya ini 5 fakultas usuluddin, dan yang lebih menarik yang keempat itu ada istilah kuliah spesialisasi. Terbagi 2 macam, spesialisasi profesi dan spesialisasi materi. Tujuan dari spesialisasi profesi adalah untuk menyiapkan ulama-ulama yang berprofesi sebagai qadhi, pemberi nasihat atau bimbingan, menjadi hakim di peradilan syariah, memberi fatwa sebagai advokasi atau pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan agama dan sekolah pemerintah. Itu Undang Nomor 113 menetapkan fakultas-fakultas cabang ilmu pengetahuan umum. Dibuka di Universitas Al-Azhar itu ada fakultas kedokteran, perdagangan, teknik, pertanian, farmasi, dan lainnya yang terdapat sampai hari ini. Walhasil tidak hanya ulum syar'i, tapi juga ilmu kaun. Yang dengan ilmu itu tegak dan kokohlah kemakmuran dunia. Yang titik temunya diharapkan tidak ada pemisahan, itu istilahnya ilmu agama, ilmu dunia, ndak, ilmu umum, cabang ilmu pengetahuan umum dan ilmu syariat ketemu dalam satu titik membuahkan khosyah, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ilmu sains tadi, kelompok ilmu sains ataupun kelompok ilmu agama itu ketemu dalam satu titik yang membuahkan para pendidiknya, para pelajar tentang ilmu semua tadi, fan atau cabang ilmu itu, rasa khosyahnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama itu. Dan seterusnya nanti pada masa modern bisa dilihat di PowerPoint. Nah, dalam hal ini para pemirsa, saudara sekalian, kami tegaskan ada sesuatu yang menarik dan ini jarang dibaca, pembacaan terhadap sejarah ini, yaitu kalau ada muncul istilah tadi, kalau Universitas Al-Qairawan itu universitas tertua, maka Al-Azhar adalah universitas yang terbesar pengaruhnya di dunia Islam. Lah, seperti apa Universitas Al-Qairawan kok itu yang tertua? Di muka bumi, orang-orang kafir belum punya lembaga. Mereka masih terbelakang. Hidupnya masih nomaden dan kayak orang yang sangat terbelakang. Sementara dunia Islam saat itu sudah memberi kontribusi peradaban yang sangat besar untuk dunia dan untuk umat manusia ini. Nah, di situ ada universitas tertua Al-Qairawan, itu sebenarnya letaknya di Afrika. Tepatnya atau disebut nama lain Al-Qairawan itu ada nama lainnya masyhur ya, Timbuktu University, Universitas Timbuktu di Afrika Barat. Timbuktu itu tepatnya sebagai ibu kota Kesultanan Islam Mali. Kesultanan Islam Mali itu jarang orang mengetahui. Jadi di Afrika Barat itu, yang negara Mali hari ini, itu punya sejarah yang sangat besar. Di sana ada Kesultanan Islam Mali. Ibu kota kesultanan itu adalah Timbuktu, dan disitulah penguasa raja Kesultanan Islam itu, raja Muslim yang menguasai Mali dan berbagai daerah negara yang sekitarnya, itu bernama Mansa Musa. Raja Mansa Musa itu raja Muslim. Kemudian pada abad
15-an Masehi atau 16 itu di Universitas Kairouan atau Timbuktu ini tempatnya, itu pendatang dari penjuru negeri benua Afrika hadir untuk tafakuh fiddin ke Universitas Kairouan atau Timbuktu University ini. Itu jumlahnya sangat fantastis, sampai 25.000 tolabul ilmi, para penuntut ilmu. Ini jumlah yang lebih besar pada masa itu dari jumlah penduduk yang ada di London, Inggris, ataupun yang ada di Paris, Prancis. Itu yang hari ini kena wabah corona itu tolabul ilmi sangat kuat, digerakkan, kemudian bisa ditemukan dari 25.000 para penuntut ilmu dari berbagai penjuru mahasiswa dari berbagai benua Afrika itu. Jumlah mahasiswa yang belajar di Universitas Kairouan atau Timbuktu itu 25.000 itu para ulamanya ditemukan ada 4.200 ulama dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan, 4.200 ulama, orang yang alim, otoritas ilmunya diakui dari berbagai penjuru dunia. Itu diundang oleh Raja Mansa Musa untuk mengajarkan Islam ke putra-putrinya, putra-putri Afrika. Dan wilayah kekuasaan Mali ini, jadi Mali ini kan sangat subur. Karena suburnya itu satu, subur dan makmur, sejahtera secara ekonomianya, makanya juga sejahtera hati dan pikirannya, kedekatan dikelola untuk taat pada Allah, memberikan walau ahna al-qura amanu wa taqau, itu ketakwaannya, syariat Islamnya, keilmuannya dijunjung tinggi, akhirnya memberikan barokah, simbol dunianya. Karena perdagangan yang ada di Kesultanan Mali ini levelnya level kelas internasional, punya 3 tambang emas Kesultanan Mali itu. Kemudian setiap 3 on emas dan garam yang lewat kekuasaan zona Kesultanan Mali itu dikenakan pajak. Setiap 3 on emas, setiap 3 on garam. Itulah pernyataan dari Robin Walker di dalam bukunya yang berjudul When We Ruled itu. Walhasil Raja Kesultanan Mali yang bernama Mansa Musa itu membangun sebuah universitas di Timbuktu, para mahasiswanya dengan jumlah yang begitu besar, dan didatangkan guru-guru, ulama-ulama yang alim dari berbagai penjuru dunia, itu diundang untuk mengajarkan Islam yang tentunya, ini ingat, tentunya dengan gaji yang sangat fantastis, gaji yang sangat besar di zaman itu, untuk menghargai ilmu Islam dirembeskan itu. Hanya saja setiap kejayaan itu punya masa, dan setelah puncak pasti akan ada turunnya. Akhirnya kira-kira abad 19 Masehi, ada tamu yang tidak diundang, tamu yang tidak punya rasa malu, yaitu Prancis. Itu menjajah negara Mali ini, Kesultanan Mali. Menjajah Kesultanan Mali. Padahal wilayah Kesultanan Mali ini sangat luas. Bayangkan lebih dari 3.218 km di Afrika Barat, dari Samudra Atlantik sampai ke Timbuktu. Timbuktu itu ibu kota negara Mali, yang disitulah universitas yang tertua di dunia, yang terkenal Universitas Al-Kairouan itu. Itu meliputi, kalau hari ini ya meliputi negara Chad, Pantai Gading, Gambia, Guinea, terus Mauritania. Nah, itu kan ada ulama dari Mauritania hari ini kan yang masyhur itu. Mauritania atau Nigeria, Senegal, Mali itu sendiri. Nah, itu dalam kekuasaan Kesultanan Mali yang sangat kaya raya. Raja yang paling kaya di muka bumi zaman itu karena tambang emasnya. Nanti bisa
di rekam jejak ini dirurut, kenapa Portugis sampai memaksa harus orang Afrika yang diperkerjakan di tambang emasnya Amerika? Itu jawabannya karena hanya kerajaan Islam Mali lah yang ada di Afrika saat itu, Afrika Barat itu, yang paling tahu cara menambang emas terbaik di dunia zaman itu. Itu ada hubungannya. Jadi jauh sebelum Columbus datang ke benua Amerika, jauh sebelum Portugis mengeksploitasi kekayaan alam Amerika, benua Amerika itu, ternyata sudah ada komunitas entitas Muslim yang cukup kuat akar sejarahnya dengan Kesultanan Mali, Afrika Barat, yang disitulah universitas tertua, yaitu Timbuktu University atau terkenal Universitas Kairouan itu. Nah, yang paling akhir, saudara sekalian, kami sisipkan ada satu tokoh yang ini juga jarang pembacaan sejarah dari tokoh ini, yaitu Bapak Pendidikan Islam. Bapak Pendidikan Islam. Itu. Siapakah dia? Kalau tadi dengar sejarahnya Al-Azhar itu berubah haluan dari ideologi Syiah kemudian diluruskan menjadi ideologi Sunni Ahlu Sunnah wal Jamaah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini generasi. Maksud kami tidak berdiri sendiri Salahuddin Al-Ayyubi. Ada rekam jejak sejarah orang-orang sebelumnya yang menginspirasi beliau untuk menaklukkan Al-Quds, yaitu Palestina, Masjidil Aqsa. Kemudian ke Mesir ini. Siapakah dia? Yaitu tokoh pendidikan Islam, tokoh pendidik Islam. Namanya adalah Nizamul Muluk. Itu. Nizamul Muluk. Nizam ini, Syekh Nizam, ini sebagai perintis utama generasi Salahuddin. Ya, ceritanya begini. Nizamul Muluk ini menjadi penasihat Sultan Islam Saljuk, Bani Saljuk, yaitu yang bernama Alep Arslan. Jadi masa beliau menjadi penasihat Sultan itu 1064 sampai 1092. Nah, beliau mendidik seorang pemuda Turki yang bernama Aksankur itu namanya. Pemuda ini dididik atas syariat, dididik dengan Quran, hingga akhirnya menjadi mujahid yang cerdas dan soleh. Bastoh fil ilmi wal jism. Bastotan fil ilmi wal jism. Itu cerdas, mujahid yang cerdas dan soleh. Nah, dalam perjalanannya kemudian Aksankur yang dididik oleh Nizamul Muluk dengan nilai-nilai syariat ini menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang soleh, bastoh fil ilmi wal jism, jadi mujahid. Kemudian ia punya anak. Siapakah anaknya? Masyhur, anaknya Aksankur ini Imaduddin Zangki. Itu tokoh Imaduddin Zangki. Kemudian Imaduddin Zangki ini bapak dari Nuruddin Zangki. Dia punya anak Nuruddin Zangki yang ingin membebaskan Palestina itu saat itu dari orang-orang Kristen, sampai menyiapkan mimbar akan dibawa ke Palestina ketika bisa menaklukkan Palestina. Itu pada masa ya Nuruddin Zangki ini. Lah kemudian Nuruddin Zangki, bapaknya Imaduddin Zangki adalah Aksankur. Ini dididik oleh Nizamul Muluk. Lah orang-orang inilah yang menginspirasi, menginisiasi pada jiwa Salahuddin Al-Ayyubi, hingga Allah takdirkan pada masa beliau seorang jenderal yang kesatria, mampu menaklukkan Masjidil Aqsa dalam keadaan yang Masya Allah sangat islami, dengan norma-norma Islam, tidak seperti barbar dalam peperangannya orang-orang Kristen dan orang-orang kafir itu terhadap kemanusiaan. Nah, begitulah. Ini ada tokoh yang jarang diketahui, yaitu bapak pendidikan Islam. Namanya adalah Nizamul Muluk itu. Nah, memang saat itu ketika beliau menjadi penasihat Sultan di Bani Saljuk,
Alep Arsilan itu beliau yang sangat menarik dan masyhur dalam pendidikan. Program beliau sebagai penasehat tidak hanya fokus pada perluasan teritorial, yaitu ekspansi, mengadakan ekspansi dan ekspedisi untuk berjihad, meluaskan kekuasaan, itu juga diprogram, tapi juga ada program yang sangat menarik yang digulirkan oleh Nizamul Mulk ketika beliau menjadi penasehat raja, yaitu programnya adalah program pendidikan. Ini program pada pendidikan. Yaitu beliau membuat proyek, mega proyek pendidikan sekolah-sekolah yang bermutu dengan beasiswa, asrama yang sangat nyaman, kemudian menu makanan yang sangat bermutu, perpustakaannya yang sangat prestisius. Nah, itulah program daripada Nizamul Mulk, karena melihat pada masa beliau itu dunia Islam sangat muram, betul muram. Syiah, ideologi Syiah telah membuat sekolah-sekolah di mana-mana untuk pewarisan nilai-nilai perjuangan ideologi Syiahnya. Kemudian para pemimpin Abbasiyah itu diakuisisi, diambil alih kekuasaannya oleh Syiah. Belum lagi invasi Romawi sangat gencar. Kemudian tambah lagi umat Islam terpecah belah, terkotak-kotak. Akhirnya dalam kondisi suasana seperti itu, Nizamul Mulk sebagai penasehat Sultan Sultan Islam Saljuk tadi, di samping punya program ekspedisi militer untuk meluaskan daerah dan penjagaan teritorial dunia kaum muslimin, wilayah kekuasaan Islam itu tetap dikuatkan. Tapi program beliau yang sangat menarik, beliau memimpin mega proyek, yaitu membangun lembaga-lembaga pendidikan, universitas-universitas yang bermutu, itu beasiswa, asramanya bagus, makanannya bermutu, perpustakaannya sangat prestisius. Hingga akhirnya, coba anggaran dalam setiap tahun itu tercatat data dan fakta dalam sejarah Nizamul Mulk itu 300.000 dinar. Bayangkan, anggaran 300.000 dinar per tahun, itu kalau hari ini kurang lebih kalau dinar ya 690 miliar rupiah per tahun untuk beasiswa para penuntut ilmu di seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Tadi dengan beasiswa, disiapkan asrama, tinggal disakan, boarding school, kemudian menu makanannya bermutu, perpustakaannya sangat prestisius. Lah, andil nanti Bapak sekalian, saudara-saudara bisa melihat kontribusi berperan serta dalam mega proyek pada masa idenya Nizamul Mulk ini, itu juga ada peran serta dalam mega proyek ini ulama yang masyhur sampai hari ini, yaitu Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau juga berkontribusi besar, ikut membantu mendidik para mahasiswa dengan biaya yang sangat besar, penuntut ilmu, karena berpikir visioner ke depan. Itu Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam mendukung program Nizamul Mulk untuk mega proyek sekolah-sekolah bermutu, perguruan tinggi yang bermutu di berbagai negara-negara di wilayah kekuasaan Islam tadi. Nah, disitulah maka saya pribadi merenung. Jadi untuk merubah kondisi ini diantaranya tidak lepas untuk irtifaul ilm, al-ilmu, semuanya harus dengan ilmu yang tentunya ilmu sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan sahabatnya. Kemudian para lembaga pendidikan itu lembaga pendidikan yang benar-benar mewariskan nilai-nilai perjuangan, menyiapkan kader-kader yang alim, yang muttaqi, yang akan berperan serta untuk menegakkan kejayaan Islam di masa datang. Karena sekali lagi hari ini kalau kita melihat di antara wabah corona itu dampaknya peringatan Allah yang sangat keras ini, kita akan bisa melihat andaikan pakar bahasa Inggris, ilmu syari'nya mapan berdakwah ke negara-negara yang mereka terpapar luluh lantak ekonomi dan rakyatnya karena corona ini, itu Masya Allah peluang hari depan itu jelas untuk Islam. Makanya kita
para aktivis, para mahasiswa yang ada di Fakultas Pendidikan Islam harus memahami bahwa pendidikan Islam itu harus membuahkan kader-kader dari lembaganya apapun fakultasnya dalam konteks fakultas, tapi semuanya kader-kader yang keluar dari lembaga itu adalah kader yang alim, takwa, alim dan muttaqi, dan roh dia di dalam hati, kader yang alim dan muttaqi yang akan berperan serta untuk menegakkan kejayaan Islam di masa yang akan datang. Berbuat di bagian apapun, tapi pekerjaan dan profesi apapun itu, ketakwaan karakter dia, kemudian dia tempelkan bagian dari mata rantai untuk menegakkan syariat Islam. Itu baru ada nilainya. Kalau tidak untuk itu, sudah, nanti di dunia. Jadi mentoknya mau berjuang untuk menegakkan syariat Islam, itu kalau sudah ada interest dunia. Nah disitulah kalau kami membaca pelajaran sejarah, pasti para pendahulu kaum muslimin, para tokoh-tokoh ini, mereka telah berdarah-darah, bermujahadah dan bersungguh dan berkarya, itu hingga akhirnya kita bisa merasakan kebaikan Islam, tidak lepas karena keikhlasan dan kejujuran mereka, dan mereka menorehkan sejarah. Nah sekarang kita, mari kita berbuat. Hari esok adalah untuk Islam. Kalau kita tidak berbuat, nas'alullah al-afiyah, na'udzubillah. Hidup hanya sekali. Mari kita mengukir, tidak meniru, kita ukir sejarah untuk berbuat di masing-masing bidang keahlian kita tempelkan, kita kaitkan mata rantai untuk tegaknya Islam. Menyongsong itu. Itulah baru ada nilainya hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.